Negara dengan destinasi wisata pulau yang indah, Bahama, banyak menawarkan kebebasan pada turis-turis mancanegara yang berkunjung. Tak hanya bebas untuk bersenang-senang, Bahama disebut secara diam-diam mempraktekkan poliandri, yang dimana perempuan di sana diperbolehkan mempunyai suami lebih dari satu. Isu poliandri di Bahama menjadi topik hangat diperbincangkan karena negara di bawah kekuasaan Inggris ini biasanya menganut monogami. Namun, bukan hal yang mustahil bukan jika Bahama mengizinkan berpoliandri. Bahama, sebuah negara di mana Christopher Columbus, seorang penjelajah sekaligus orang Eropa pertama yang melihat kepulauan ini. Saat itu dirinya tengah melakukan pendaratan pertamanya di dunia baru pada tahun 1492 ketika ia mendarat di Pulau San Salvador. Hal ini bukan sekedar dongeng belaka. Pasalnya, hal ini telah dibuktikan dengan pernyataan dari National Geographic pada tahun 1986 yang bilang bahwa memang Christopher Columbus pernah mendarat di salah satu pulau di Bahama bernama Samana Cay. Di pulau ini, Columbus melakukan interaksi dengan orang Lucayan dan melakukan praktik perantara jual beli ternak dengan barang bersama mereka. Jika ditelusuri secara historis, orang Lucayan Bahama dibawa ke Hispaniola sebagai budak oleh Spanyol. Dari perbudakan inilah yang mengakibatkan mereka punah, tepatnya dari tahun 1513 hingga tahun 1648. Akibat dari pekerja paksa, menderita penyakit, bermigrasi, dan menikah dengan orang luar. Setelah populasi Lucayan lenyap, pulau-pulau Bahama tak berpenghuni sampai koloni Inggris datang dari Bermuda pada 1650. Namun perbudakan di Bahama dihapuskan pada tahun 1834. Kejadian bersejarah inilah yang menjadi Bahama menjadi surga bagi budak Afrika yang dibebaskan. Orang Afrika yang dimerdekakan dari kapal budak ilegal dan ditempatkan kembali di pulau-pulau itu oleh Angkatan Laut Kerajaan. Orang Bahama bahkan mengakui kebebasan orang-orang yang diperbudak yang dibawa oleh kapal-kapal negara lain yang mencapai Bahama. Beberapa budak yang dibebaskan di Afrika dan Amerika dibawa ke Bahama. Mereka bisa memulai kehidupan baru di sana dengan lebih aman dan bebas dibandingkan di tempat asal mereka, di mana perbudakan masih terjadi. Bahama dipilih karena lokasinya strategis dan faktor Inggris yang masih memiliki kekuasaan di sana. Budak-budak yang melarikan diri atau dibebaskan di laut juga seringkali dibawa ke Bahama oleh kapal-kapal Inggris. Ketika mereka sampai di Bahama, orang-orang ini mendapat tanah untuk bertani dan menjadi bagian dari komunitas yang berkembang. Selama bertahun-tahun, Bahama menjadi simbol harapan bagi banyak orang Afrika yang ingin hidup bebas dan sejahtera setelah bertahun-tahun menderita di bawah perbudakan. Terlebih, kejadian ini juga menjadikan Bahama sebagai tempat dengan sejarah yang kuat terkait perjuangan kebebasan. Negara ini mencetak sejarah kemerdekaan pemerintahannya pada 10 Juli 1973 yang dipimpin oleh Sir Lyndon O'Pindling yang dianggap sebagai bapak bangsa di Bahama. Untuk sistem pemerintahan, Bahama menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana raja turun-temurun adalah penguasa dan kepala negara persemakmuran Bahama. Di Bahama, kepala negaranya adalah Raja Charles III dari Inggris, karena Bahama adalah bagian dari persemakmuran Inggris. Raja Charles III menjabat sebagai Raja dan Kepala Negara Bahama sejak 8 September 2022. Raja diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, Cynthia Pride, yang tinggal di Bahama dan menjalankan beberapa tugas resmi atas nama Raja, tetapi tidak ikut campur dalam urusan politik sehari-hari. Meskipun begitu, kekuasaan raja terbatas oleh hukum dan konstitusi. Namun sehari-hari negara ini dipimpin oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Philip Davis yang menjabat sejak 17 September 2021 adalah Perdana Menteri yang bertugas sebagai pemimpin yang membuat keputusan penting dan menjalankan negara. Selain itu, ada Parlemen Bahama yang terdiri dari dua bagian, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka bekerja membuat hukum dan mengatur negara. Jadi meskipun Bahama punya raja, sistem pemerintahan sehari-hari diatur oleh rakyat melalui Perdana Menteri dan Parlemen yang dipilih oleh penduduk Bahama.
Di sektor ekonomi, Bahama sebagian besar merupakan ekonomi jasa ekspor yang hampir seluruhnya bergantung pada pariwisata dan jasa keuangan untuk menghasilkan pendapatan devisa. Diakui, infrastruktur pariwisata Bahama memang sudah cukup matang menjadi tulang punggung perekonomiannya. Rata-rata ada sekitar 1,4 juta pengunjung persinggahan dan 4,6 juta pengunjung kapal pesiar per tahun. Sektor pariwisata sendiri menyediakan sekitar 50% dari produk domestik bruto negara dan memperkerjakan secara langsung atau tidak langsung hampir 70% dari angkatan kerja Bahama. Selain itu, sektor jasa keuangan berkontribusi sekitar 8,9% terhadap PDB negara, kedua setelah sektor pariwisata yang dominan. Sektor ini memiliki dampak langsung pada lapangan kerja dan pengeluaran domestik, sementara juga secara tidak langsung mempengaruhi sektor substansial lainnya, seperti konstruksi dan perdagangan. Sektor jasa keuangan Bahama sangat berkembang. Sektor ini terdiri dari bank komersial, bank tabungan, perusahaan perwalian, bank lepas pantai, perusahaan asuransi, bank pembangunan, dana pensiun yang dikendalikan publik, perusahaan perumahan, bank tabungan publik, dana pensiun swasta, koperasi, dan serikat kredit. Tak tanggung-tanggung, dalam hal produk domestik bruto per kapita, Bahama menjadi salah satu negara terkaya di Amerika, setelah Amerika Serikat dan Kanada, dengan ekonomi berbasis pariwisata dan keuangan lepas pantai. Memang Bahama menawarkan keindahan pulau-pulaunya yang menjadi magnet bagi wisatawan. Negara pulau ini terdiri dari 700 lebih pulau di kawasan Kepulauan Lucayan, Karibia. Wilayah ini menempati 97% dari luas daratan Kepulauan Lucayan dan merupakan rumah bagi 88% populasi kepulauan. Ibu kota dari negara ini adalah Nassau yang letaknya ada di Pulau New Providence. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di Bahama, namun bahasa Spanyol dan Portugis juga dituturkan oleh sejumlah imigran. Saat ini jumlah penduduk Bahama mencapai 401.000 orang, yang terdiri dari 85% orang Afrika, 12% orang Eropa, dan sisanya merupakan orang Asia dan orang Amerika Latin. Mayoritas dari mereka beragama Kristen Protestan. Di Bahama tidak ada agama negara, dan umumnya ada praktik kepercayaan agama yang bebas. Sejak penjajahan Inggris, sebagian besar penduduk Bahama menganut berbagai denominasi Protestan, dengan gereja Baptis atau Evangelis, Pantekosta, Adventisme, dan Metodisme berada di garis depan. Di samping itu ada minoritas, khususnya di bagian selatan dan timur, mempraktekkan obeah, agama spiritisme yang mirip dengan voodoo. Meski terkenal di seluruh Bahama, obeah dihindari oleh karena dinilai sebagai praktik sihir atau ilmu hitam yang membawa energi negatif dan berbahaya. Obeah sendiri berasal dari tradisi spiritual Afrika Barat yang dibawa oleh budak Afrika ke Karibia, termasuk Bahama. Tak hanya praktik sihir, ternyata Bahama juga menjadi sarang kriminal, terutama di kota besar seperti Nassau. Kejahatan kekerasan seperti perampokan, pembunuhan, dan serangan fisik menjadi masalah serius. Hal ini tentu menjadi kejutan tersendiri, mengingat Bahama menjadi tujuan dari turis mancanegara. Hal ini dibenarkan oleh Departemen Luar Negeri untuk Jamaika kepada CNN yang bilang kejahatan kekerasan seperti invasi rumah, perampokan bersenjata, serangan seksual, dan pembunuhan sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan serangan seksual sering terjadi, termasuk di dalam resort. Sayangnya kriminalitas cukup menjamur juga terutama di daerah-daerah yang tidak sering dikunjungi turis. Hal ini diakibatkan karena kesenjangan ekonomi di mana ada banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Terlebih, Bahama juga sering digunakan sebagai jalur transit narkoba antara Amerika Selatan dan Amerika Serikat. Dari faktor geografis Bahama yang terdiri dari banyak pulau kecil, membuat negara ini cukup sulit diawasi secara penuh, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi para kartel. Perdagangan narkoba ini mempengaruhi stabilitas sosial dan meningkatkan kekerasan. Seperti banyak negara lain di Karibia, Bahama juga menghadapi masalah perdagangan manusia, terutama terkait eksploitasi seksual dan kerja paksa.
Bahamas sering menjadi tempat transit bagi orang-orang yang diperdagangkan ke atau dari Amerika Serikat. Dilansir dari state.gov, dalam 5 tahun terakhir, pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi korban domestik dan asing di Bahama, dan pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi korban dari Bahama di luar negeri. Tawaran kerja palsu, iklan di surat kabar asing dan media sosial menjadi sarang korban. Saat terperangkap, pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi korban dalam perdagangan seks dan kerja paksa, termasuk dalam layanan rumah tangga dan di sektor dengan tenaga kerja berketerampilan rendah.